warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat diberi kesempatan berkumpul bersama dalam acara peresmian nama jalan dan gang di RW 4 Desa Adisana, Kecamatan Bumi Ayu. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan beliau adanya ajaran agama Islam. Hadirin semuanya, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, dan acara yang ketiga penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh panitia atau pemarkasat nama jalan dan gang di RW 4 Desa Adisana. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, untuk nyambut ini sebenarnya adalah Pak RW, tapi Pak RW menyerahkan ke saya untuk diwakilna. Iya. Terima kasih atas penyerahan waktunya dari Pak RW. Supaya agak jelas, di sini sebetulnya pemakarsanya ini adalah ya Pak RW juga gitu, tapi memang gendur-gendur rasanya saya. Jadi begini, saya akan ceritakan dulu kronologis jalan ini, apa sebabnya ada jalan ini dulu. Yang pertama, jalan ini nggak ada sebetulnya. Yang ada yaitu jalan yang di bloknya Al-Ma'un, nyebrang ke sana, kemudian jalan ini jalan sempit. Nah, masuknya itu di belakangnya Pak Malawi, itu rumah yang paling di sini. Kemudian turun ke sana ke bloknya Pak Haji Tajuri. Haji Tajuri langsung ke sana ke bloknya Kanapi. Di situ ada bambu ampel namanya, masuk ke masjid. Itu. Kemudian setelah sekian tahun dan lama, akhirnya pada waktu Kepala Desa Bapak Haji Sucipto, masyarakat Baru Hamba ingin jalan supaya dibukakan tulung. Karena Pak Haji Cipto itu punya kekuasaan pada waktu itu, gampang, engkau tegawek nagili. Ternyata Pak Haji Cipto itu kalau membukakan jalan cuma matok saja. Yang berontak-berontak ini orang Baru Hamba, sehingga terjadi sedikit keselisihan antara orang Baru Hamba dan orang Bukukweni, terutama yang kena. Kata Pak Haji Cipto, aku tahu orang ngambak nadalan, aku tahu matok-itok. Dan alhamdulillah setelah sekian tahun jalan ini jadi lebar. Kemudian kapan jalan ini diinjak oleh kendaraan itu kapan? Kebetulan pada waktu saya baru masuk ke sini naik power. Itu saudara Ihya yang tahu itu. Pada waktu pertama saya ke sini tuh naik power diiringi orang banyak. Alias waktu itu saya mantenan, ya. Orang sini tuh pengen giline deteksi mobil kayak apa. Akhirnya dengan gigih Pak Haji Ahmad Anwar yang ikut, ya, memperkasih, ya. Iya, RW-nya Pak Haji Hasan. Itu ini saksi hidupnya saudara Ikhyaudin.
bekas jalannya itu kan diinjak oleh ban halus, halus oleh Pak Ikhyaudin ngoplo rodan. Iya, ayo, ini tuh, iya. Dan pada waktu saya mantenan itu pengeras suaranya pakai apa itu kayak punya syukur dulu. Lah saking pengen mendengarkan lagu, saudara Ikhya pun nempelin kupingnya ning sakane kuping. Alhamdulillah sampai sekian jalan ini demikian. Kemudian kronologis jalan ini dinamakan Jalan Haji Nur Ali Yahya. Pada waktu itu saya lewat sini sering gitu. Ada saudara Nur Rahman membuat gapura. Gapura ini dibuat dengan waktu yang cukup lama karena tukangnya kadang-kadang liren karena ongkosnya makin telat. Akhirnya alhamdulillah saya sekarang jadi ya lamanya itu karena ya kadang-kadang berhenti, ya maklum namanya orang usaha dan rezeki ada ya, tapi alhamdulillah ternyata sampai sekarang itu sudah jadi. Kemudian saya ngomong sama saudara Nur Rahman sama saudara Ali, kebetulan saudara Ali lagi meluaskan jalan itu yang dari sana ke sana. Yang saya tahu yang buat ini jalan ini saudara Nur Rahman sama saudara Ali. Maka saya ngomong, coba jalan ini dinamakan saja Nur Ali, si Nur sama si Ali. Ini menolak dengan keras, aja. Ali juga mong. Kenapa enggak? Ini loh jalan Nur Ali yang buat kan Nur sama Ali. Ya. Kemudian ada orang yang ngomong, dongetari gawe gerbang aja ning kono, ning ngisor bae. Yang bela saya, duit-duit si Nur pan didokon ning ndi. Ya, akhirnya saudara Nur Rahman sama saudara Ali tidak mengerti kalau jalan ini ada nama tambahan. Kemudian ketemu dengan saudara Son Haji, ya, Kaji Son, kaca saudara Nur Rahman, dalam kepan darani jalan Nur Ali, aku ora terima, aku isin, aku ora terima, aku isin. Ya. Kaji Son ngomong, Nur Ali ta arane bapak tuane nyong. Akhirnya saudara Nur Rahman, ya wis ari kabeh darani anu, tapi arane ditambahi bapaknya arane Yahya sih. Jadi Nur Ali Yahya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa ini bukan namanya Nur sama Ali, tapi namanya adalah Nur Ali Yahya. Dan alhamdulillah saya konsultasi dengan Bapak Kepala Desa, ya, biar desa ini menjadi kelihatan rapi dan indah. Kemudian nama gang itu saudara Nur Rahman ngomong, tanggung jawab Erika aran gantah apa bewis dari 0 sampai ngadeg. Oke, enggak apa-apa. Ada 9 gang menurut saya. Yang satu saya ingin mengambil nama yang agak persis dengan orangnya padahal di situ. Gang 1 ini di Pak Damun, namanya Gang Dahlia. Nama saya ngambil dari nama bunga. Kemudian Gang 2 di sini namanya Anggrek. Kemudian gang yang ketiga di belakang masjid Cempaka. Kata siapa nih bener ke Cempaka gemenana Pak Kasor karo Kasro. Ora kaya kuwe, kebetulan saja. Ya. Terus lewat ke sana di Jawawi itu namanya Gang Bougainville, nama bunga. Kemudian selanjutnya di tempatnya Biwarsem, karena di situ terkenalnya Gang Biwarsem. Namanya makanya sekarang namanya Gang Mawarsem. Ya supaya ada kaitannya gitu. Kemudian nama yang paling indah di gangnya Dawok, Rafflesia. Sebetulnya Rafflesia anak belakangnya Rafflesia Elnot. Ya tadi gitu ya. Ya. Terus di sebelah sana di tempatnya di tempatnya Amir itu ya ke sana sesuai dengan tempatnya
gang itu dinamakan Gang Kamboja karena mau ke makam. Nah, dan yang terakhir adalah kemarin saya permisi sama RT 1 Saudara Bukhari, Mas Bukhari, ini mau tempatkan di mana? Di sini saja. Namanya di sana Gang Tulip, bunga dari Belanda. Gang Tulip itu. Ya. Kemudian kepada Bapak RT kalau ingin atau ada usulan dan nanti ngomong sama saya, barangkali nanti ada rezeki nanti dipasangi gang. Walaupun itu gang butuh. Memang ada usulan dari Tono itu ngomong terus dari sebelah sana Tono. Benar gangnya orang dinai. Iya wis. Nanti kamu gang Pelamboyan. Kalau bisa kamu bikin sendiri. Gitu. Dan apa sebabnya ini? Karena ini adalah untuk nama jalan, kemudian gang itu untuk memudahkan alamat. Sekarang apa-apa online. Jadi nanti kalau menyebut nanti adalah misalnya Gang Terate, enggak ada. Gang Dahlia, RT sekian, nomor sekian. Kemudian yang tidak ada namanya ya berarti namanya Gang Haji Nur Ali Yahya. Ya mudah-mudahan nanti Saudara Nur Rahman bisa membuatkan nomor-nomor di pinggir jalan. Setuju nggak? Ya, misalnya Jalan Haji Nur Yahya nomor sekian. Kalau yang di depan pakai A, ini B, gitu. Dan untuk memudahkan ini dan untuk juga sebagai memperindah desa. Oh. Gangguan Pak Haji, gangguan. Oh ya, ya. Refleksiat 1, refleksiat 2. Bisa, iya nanti, iya. Asal jangan saji, bisa kayak gitu. Saya kira sekian saja dari saya, ya sekelumit. Iya. Kebetulan ini, ya. Alhamdulillah sekarang jalan ini sudah jadi, sudah dikasih nama. Ini bukan karena saya, tapi karena yang pertama itu ya Saudara Nur Rahman dan Saudara Ali gawe kiye. Iya, jadi pantes-pantesnya dikasih nama sama engkos itu. Iya. Sekian saja, kekurangannya mohon maaf. Ada pertanyaan nanti di belakang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Adisana kepada beliau Bapak Komarudin SPD MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik, hidayahnya pada kita semua. Kedua kalinya, sholawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan pada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Haji Sofan, tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Aziz, Pak Haji Aziz, selaku BPD undangannya di sini yang kami hormati, Bapak Yani selaku kasih pemerintahan, Ibu Winnie, Mas Apik, Mas Amin, Pamong Desa, dan tokoh-tokoh yang lain. Semuanya ini tokoh karena RT RW ya tokoh ya. Semuanya saja, yang Mas Nur Rahman juga, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita dengar bersama apa yang telah disampaikan oleh Pak Haji Sofan selaku pemrakarsa nama jalan, terus kemudian nama gang. Maka pada hari ini kita dikumpulkan untuk mensosialisasikan tugasnya kepada warga masyarakat. Sebab sering terjadi ada kiriman paket online, kemudian orang itu harus oyang-oyong di bawah sana, di bawah sini, karena banyaknya orang yang tidak tahu kadang-kadang nama di perantauan. Nah,
Maka dengan harapan jalan diberi nama, gang diberi nama, maka akan mempermudah. Di samping tadi mempermudah sampainya tujuan daripada kiriman paket, kiriman surat. Melalui kesempatan ini juga berarti Pak Aziz nanti alamat MTS yang tadinya menggunakan apa? RT, RW tidak ada jalan, nama jalannya termasuk MI. Nah, itu berarti setiap di kop suratnya sudah mencantumkan nama jalan Haji Nur Ali Yahya. Jadi sekali lagi, acara ini tidak ada nuansa politik apapun. Jadi murni peresmian dan syukuran nama jalan dan gang. Serta nama joglo orang manur. Nama joglo orang melu diresmikan. Iya. Ya muka neng. Iya. Berarti murni jalan dan gang ya, serta Mas Nur membantu joglonya supaya lebih berwibawa desa ini dan juga lebih indah. Diambil dari nama Haji Nur Ali Yahya. Saya sih yang ngalami waktu masih SD-nya, karena nasib saya ketika SD belum ada sekolah di Sidamukti, di Baruntung belum ada. Saya harus jalan kaki menuju SD negeri di Adisana sekelas dengan Pak Haji Aziz. Jadi saya masih ngalami masa hidupnya Pak Haji Nur Ali, ya Pak Haji. Begitu. Dan suara-suara positif yang masuk ketika masih kecil kan tidak bisa menanyakan kepada siapa yang ngomong, benar apa tidak yang diomongkan. Tapi sependengaran saya, Haji Nur Ali Yahya adalah seorang tokoh yang banyak mewakafkan tanah untuk jalan umum, termasuk membangun masjid dan mewakafkan tanah masjid, mewakafkan tanah madrasah dan awalnya membangun madrasah tersebut. Seperti itu ya Pak Haji. Jadi makanya layak. Jadi jangan sampai ada warga masyarakat yang mungkin terus pengertiannya biasanya melihat di zaman sekarang itu melihat antara senang dan tidak senang, antara benci dan senang. Nah itu. Jadi jangan melihat jasa-jasa baiknya untuk mengenang. Mudah-mudahan dengan nama yang diabadikan dalam sebuah nama jalan ini tumbuh rasa di hati warga masyarakat untuk menjadi teladan pada satu kebaikan. Itu harapannya seperti itu. Dan sebelum banyak saya bicara mengenai jalan ini, nanti tinggal tadi sudah potong pita sebagai tanda peresmiannya, dan mulai detik ini kalau panjenengan warganya atau panjenengan mulai bersurat atau mau dikirim sesuatu oleh saudara yang di rantau sana, ya mohon mencantumkan nama gang dan jalan. Bagi yang tidak ada gangnya, ya menggunakan jalan tapi tidak melupakan RT RW. Insya Allah lebih mudah lagi. Ya, yang mau punya hajatan juga di dalam ulem-ulem, nah itu mencantumkan dalam surat undangan. Akan tetapi jadi ingat ya, kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Camat harus saya sampaikan di sini. Sekarang posisi Kabupaten Brebes berkaitan dengan corona itu sedang level 2. Makanya boleh mengadakan keramaian, boleh mengadakan hajatan, tapi tidak meninggalkan protokol kesehatan karena level 2. Akan tetapi kenapa menjadi level 2? Brebes termasuk berhasil dalam vaksinasi. Tolok ukurnya adalah vaksinasi. Vaksin untuk orang-orang tua lansia itu harus 40% untuk turun level menjadi level 2. Kemudian vaksin untuk di bawah lansia sampai dengan remaja 60% itu sudah terpenuhi semua. Bahkan lansianya sudah mencapai 50% lebih, kemudian di bawah lansia sudah mencapai 60% lebih. Contoh
di Kecamatan Bumiayu dan di seluruh kecamatan Kabupaten Brebes. Makanya turun levelnya menjadi level 2. Akan tetapi nanti mulai pada tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari se-Indonesia diratakan menjadi level 3 lagi. Jadi tidak boleh ada perantauan pulang, tidak boleh ada perayaan Natal, tidak boleh ada perayaan Tahun Baru. Untuk itu Bapak-Bapak RT harap mensosialisasikan kepada warga masyarakatnya. Di tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari tidak diperbolehkan ada warga masyarakat yang hajatan. Dilarang keras. Dan kalau sampai mau mengadakan, Pak RT tahu, harap diingatkan. Jika tetap melaksanakan, maka akan dibubarkan oleh pihak-pihak keamanan, baik kepolisian, polsek maupun koramil, juga Satpol PP dari kecamatan. Contoh yang terjadi di Kalierang, di Langkap kemarin pada masa-masa PPKM, mereka tidak mengindahkan aturan pemerintah itu. Jadi sekali lagi saya mohon tolong agar Bapak RT dan yang hadir di sini turut mensosialisasikan berkaitan dengan level 3 nanti pada tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari. Dilarang keras ada kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul karena Natal, karena Tahun Baru. Nah ini ada hikmahnya ya buat kita semuanya. Nah ketika tidak ada yang merayakan nanti sambil berdakwah dengan sesama teman. Ya, dengan harapan demikian nanti panjenengan ikut mensosialisasikan. Dan sekali lagi di musim hujan yang cukup deras, pada jadwalnya itu ada semua. Nanti di minggu ini, hari ini terjadi hujan besar. Walaupun di desa di sana tidak ada tanah yang labil. Satu desa itu nggak ada yang tanah yang labil. Akan tetapi bisa terjadi bencana itu karena angin ya. Mungkin pohon-pohon yang sudah terlalu tinggi dengan akar yang sudah terlalu tua tidak kuat, maka kadang merobohi rumah. Itu Pak RT segera melaporkan kepada Pak RW segera melaporkan kepada kepala desa. Tidak boleh telat. Jangan sampai keduluan informasinya oleh warga masyarakat, lapor duluan kepada pihak kepolisian, koramil, kecamatan. Itu jangan sampai terjadi. Sebab contoh kemarin angin puting beliung di desa Kalinusu itu cukup memporak-porandakan 30 rumah. Angin puting beliung yang terjadi di Laren pada minggu lalu, Karanggawa 15 rumah cukup porak-poranda. Kemudian longsor yang terjadi di Paku Jati Paguyangan juga menimpa rumah warga. Mudah-mudahan di sana selamat, tidak ada masalah, dan di musim penghujan ini tidak ada bencana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah kita pahami tentang nama jalan dan gang yang telah dijelaskan oleh Pak Haji Sopan. Maka mudah-mudahan akan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi support untuk majunya desa Adisana, khususnya di wilayah RW 04. Sekali lagi, sekalipun telah digunting pitanya, maka melalui kesempatan ini dengan berucap Bismillahirrohmanirrohim, nama jalan dan gang-gang yang ada di RW 04 Dukuh Baru Hamba Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, saya nyatakan diresmikan. Saya nyatakan diresmikan. Saya nyatakan diresmikan. Resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Demikianlah acara demi acara kita lalui bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah serta Ibu, mohon untuk
sekedar menikmati hidangan yang kami sediakan ala kadarnya. Lu bandura buah, monggo silakan. Ya Bapak di sini. Di sana sudah ada ya saudara ya. Silakan masuk aja. Oh ya, Pak RT. Ane, Pak RT. Ya silakan. Ya.